Direktur Huo, kakek bilang, Anda harus pulang hari ini untuk menikah. Cepat kejar. Selamat atas pernikahan putri orang terkaya. Putri orang terkaya? Kalian salah orang ya? Tidak salah, nak. Keluarga kita adalah orang terkaya di Nanjing. Dulu, aku dan ayahmu takut kamu terlalu terobsesi cinta dan ditipu oleh pria mata duitan. Jadi, kami selalu menempatkanmu di desa untuk dibesarkan. Sekarang pacarmu tidak meremehkanmu dan akan segera mendaftarkan pernikahan kita. Kami baru akan mengungkapkan identitasmu. Tidak hanya itu, untuk merayakan pendaftaran pernikahanmu, aku akan menyiapkan di Nanjing hotel terbesar untuk pacarmu mengadakan pertemuan investasi. Sekaligus mengumumkan identitasmu. Sungguh luar biasa. Aku akan segera memberitahu Tianqi. Kabar baik ini. Nak, apa kamu tidak butuh gaun ini? Aduh, ini kan bukan pernikahan. Untuk apa pakai baju semewah ini? Lihatlah betapa gembiranya dia itu. Ada apa dengan mobil ini hari ini? Apa akinya habis? Hei, apa kamu pingsan karena lapar di sini? Kenapa kamu ada di mobil? Ada Bukan baiknya aku. Apa kamu sudah tidak punya tenaga lagi untuk berdiri? Hei, dia di sana, di sana. Direktur Huo benar-benar tahu cara bersenang-senang. Ya, Cepat pergi. Jangan ganggu kesenangan Direktur Huo. Aku akan carikan tomat untuk kamu makan. Ayo cepat makan. Aduh. Aku tidak makan saja, tidak apa-apa. Aku tidak mau makan, tidak mau makan. Hei, bagaimana caramu mengemudi? Tianqi, kenapa kamu datang? Aku sedang bersiap untuk pergi ke kantor catatan sipil, menunggumu. Siapa yang mau menikah denganmu itu? Izinkan aku memperkenalkan putri orang terkaya Nanjing, Su Feifei. Inilah yang akan menjadi istriku saat mendaftarkan pernikahan. Putri tunggal orang terkaya Nanjing, bukankah itu aku? Kau anak haram ayahku. Kau mengoceh tidak jelas. Jangan kira karena ayahku tidak sering membawaku tampil di depan umum, kau bisa menyamar menjadi diriku. Su Xiaosu, lihatlah dirimu yang terlihat menyedihkan itu. Kau bahkan tidak layak menjadi pelayan Feifei. Masih berani mengaku putri tunggal orang terkaya. Jadi, kau merasa aku berkedudukan rendah, tidak sebanding dengan putri tunggal orang terkaya. Makanya kau putus denganku. Tentu saja. Feifei bisa memberiku kekuasaan dan kekayaan kau. Kau sampah. Aku sampah? Zhao Tianqi, rumah, mobilmu, mana yang bukan aku beli dari uang hasil menjual daging dan sayuran. Dan juga perusahaanmu itu, semua meja aku buat sendiri dari pohon yang aku tebang. Kau Henti. Ayah Feifei langsung memberikan investasi sebesar puluhan triliun rupiah. Kau menebang pohon untuk membuat meja. Sungguh menjijikan. investasi puluhan triliun rupiah itu diberikan oleh ayahku. Dasar sampah, masih berani berpura-pura jadi putri CEO. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Pengemis bau dari mana ini? Jika kau tidak melepaskannya, kau juga akan kupukul. Aku paling benci pria yang memukul wanita. Terima kasih. Pengemis bau? Kau sedang beraksi menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik di sini? Kenapa? Jangan-jangan kau naksir Su Xiaozu. Wanita ini sederhana dan baik hati. Menikah dengannya, aku juga bisa mengatasi desakan menikah dari keluarga. Betul, aku memang naksir padanya. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku, Huo Tingye, orang terkaya di dunia. Aku memiliki 500 perusahaan besar, kekayaan bersih triliunan. Apakah kau mau menikah denganku dan menjadi nyonya Huoku? Penjual sayur mengaku sebagai putri tunggal orang terkaya di Nanjing, pengemis mengaku sebagai orang terkaya di dunia. Apakah kalian berdua sudah gila? Peduli amat apakah dia pengemis atau orang terkaya, yang jelas dia lebih baik darimu, dasar Chen Shimei. Ayo, kita menikah sekarang juga.
Su Xiaozu, awalnya saya ingin bawa pulang sedikit sisa makanan untukmu dari rapat investasi. Tidak disangka, kamu malah akan menikah dengan pengemis bau. Sekarang bahkan tidak ada sisa makanan lagi. Rapat investasi itu tidak akan bisa kamu hadiri. Istriku, koki kerajaan dari rumahku telah menyiapkan masakan kaiseki untukmu. Cepatlah pulang. Omong kosong belaka, Masakan kaiseki apa? Belum pernah dengar. Lain kali bisakah kamu mengarang sesuatu yang kedengarannya mahal? Ini bukan karangan. Halo ayah, Halo ibu. Xiaozu sudah mengurus surat nikahnya. sudah. Tapi pengantin prianya seorang pengemis. Sudah mengurus surat nikahnya? Sudah. Tapi pengantin wanitanya hanyalah seorang penjual sayur. Ayah, jangan lagi memberikan investasi kepada Zhao Tianqi. Saya akan mengirimkan data suamiku kepadamu. Ubah saja menjadi namanya. Ayo, pulang. Tapi saya tidak punya properti di Nancheng. Karena sebelumnya saya juga tidak pernah tertarik. Properti saya yang paling baru ada di Gunung Changbai. Sudahlah, jangan berakting. Saya akan mengantarmu pulang ke rumahku menggunakan mobil. Duduk. Minumlah air dulu. Selera ayahku agak kampungan, di rumah hanya ada cangkir jelek seperti ini. Cangkir ini, kenapa terlihat sangat familiar? Bukankah ini cangkir Cloisonne Linglong peninggalan Qianlong dari dinasti Qing? Bukankah ini sudah dikoleksi oleh seorang kolektor? Mungkinkah keluarganya benar-benar orang terkaya di Nancheng? Di rumah hanya ada mie instan. Sekarang saya akan segera menyiapkannya. Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Saya ambilkan baju ayahku waktu muda untuk kamu ganti. Baik. Keluarganya sebegitu miskin. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin cangkir ini barang antik? Kenapa wajahmu memerah? Oh, karena lapar. Kalau saya lapar, wajah saya pasti memerah. Ayo, kita makan. Malam ini kita makan seadanya saja. Setelah acara suntikan modal besok, kita pergi makan enak. Bersulang. Mungkinkah dia ingin pergi ke pesta itu untuk balas dendam pada pria brengsek itu? Apa kau benar-benar ingin balas dendam padanya? Anggur apa yang kau berikan padaku? Kenapa terasa agak panas? Agak pusing ya? Ini adalah arak obat yang diberikan ayah saya, agar saya berikan untuk suami saya sebagai penambah stamina. Arak obat apa? Penis domba, tanduk rusa, belut, teripang, dan okra. Tidak, bahan-bahan ini tidak boleh dicampur sekaligus. Ada apa denganmu? Kau? Jangan-jangan terlalu berlebihan dengan penambah staminanya ya? Tunggu sebentar, matikan lampunya. Mana orangnya? Kemana dia pergi? Dasar pengemis kecil, masih mau mengadakan perayaan megah? Jangan-jangan kau harus menguras semua tabunganmu, dan berutang lagi. Setelah hari ini aku selesai membereskan Zhao Tianqi dan putri palsu itu, aku akan mengambil kembali semua milikku, lalu memberikannya kepadamu 100 kali lipat. Dengar-dengar Tuan Zhao dan putri orang terkaya memiliki hubungan yang sangat erat. Mungkin yang di sebelah Anda ini adalah putri orang terkaya yang sudah lama tidak kita temui. Ya, ayah selalu melindungiku,
dan tidak pernah membiarkanku muncul di depan umum. Vivi, mahkota itu adalah hadiah dari pemimpin tertinggi Su untukmu. Katanya harganya 1.600.000.000 rupiah. Ayah akan memasangkannya padaku sebentar lagi, lalu secara terbuka akan memberikan modal kepada Tianqi. Memang Vivi yang baik padaku, jauh lebih baik daripada Su Xiaozu si penjual sayur itu. Kenapa masih menyebut si miskin itu? Mengingatnya saja, membuatku jijik. Kenapa isinya cuma hidangan dingin semua? Aku cuma mau menyapa. Rasanya asam dan tidak enak, tidak seenak arak beras yang kubuat sendiri. Bukankah kamu hanya penjual sayur bau dari desa? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ini Su Xiaozu. Kamu tidak lihat tempat ini levelnya seperti apa? Seluruh ruang perjamuan sudah kamu kotori. Cepat pergi dari sini. Su Xiaozu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kalau aku tidak datang, apa kamu mau membiarkan putri palsu di sebelahmu ini terus berpura-pura menjadi aku? Su Xiaozu, jangan berpikir karena kamu berganti pakaian, kamu bisa berpura-pura menjadi diriku. Tidak peduli sebagus apapun pakaian yang kamu kenakan. Itu tidak bisa menutupi sifat aslimu sebagai orang rendahan. Su Feifei, aku beri kamu waktu 5 menit lagi untuk berakting. Setelah aku selesai membereskan Zhao Tianqi, berikutnya adalah kamu. Su Xiaozu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zhao Tianqi, ini adalah botol-botol obat kosong yang kamu habiskan selama beberapa tahun terakhir. Sudah kubawa semuanya ke sini, kamu harus menyimpannya baik-baik ya. Ini obat kuat ya. Zhao Tianqi, kelihatannya besar dan tinggi, tapi ternyata tidak tangguh juga. Ah, ini obat semacam itu. Aku tidak tahu, lagi pula setelah dia meminumnya, aku juga tidak pernah menggunakannya. Bagaimana Su Feifei? Apakah dia berhasil dengan meminum ini? Su Xiaozu, jangan bicara omong kosong. Putri orang terkaya ada di sini hari ini, tapi kamu di sini mengucapkan kata-kata kotor. Bersiaplah untuk tamat. Su Feifei, kamu bilang kamu putri orang terkaya. Apa kamu punya buktinya? Kamu orang biasa, kenapa aku harus memberimu bukti? Tapi aku punya. Mahkota ini adalah buktinya. Mahkota ini adalah buktinya. Desain mahkota ini diambil dari nama saya. Struktur ranting bambu dipadukan dengan permata berbentuk daun bambu. Su Feifei, jika kamu benar-benar putri orang terkaya, kenapa mahkota itu tidak ada sayap kecilnya? Kamu... Apa kalian bodoh? Seluruh Nanceng tahu, Su Xiaozu itu hanya penjual sayur dari desa. Siapapun di antara kalian yang berani membelanya hari ini, berarti menentang keluarga Su. Su Xiaozu, saya sarankan kamu melepas mahkota ini dan meminta maaf kepada Feifei. Jika tidak, begitu orang terkaya datang, masalahnya tidak akan sesederhana permintaan maaf. Baiklah, saya akan tetap berdiri di sini dan melihat apa yang akan dilakukan orang terkaya terhadap saya. Untuk mengurus sampah sepertimu, ayahku tidak perlu repot-repot turun tangan. Ayo, siapapun yang berhasil mengambil mahkota dari kepalanya hari ini, dia adalah pahlawan bagi grup Su. Nak, cepat maju. Apa yang kalian lakukan? Berani menyentuh saya di wilayah kekuasaan saya? Wilayah kekuasaanmu, hotel ini adalah hotel terbesar di Nanceng. Dan presiden hotel ini, tuan kedua Su, adalah paman kandung saya. Memangnya kamu siapa? Konyol, dia itu paman saya. Kamu tutup mulut. Nak, cepat, ambil mahkota dari kepalanya. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa orang ini? Xiaozu, ini semua adalah mahar yang kusiapkan untukmu. Dan juga 200 bandara di seluruh dunia, serta 500 ladang minyak. Sertifikat kepemilikan itu juga sedang dalam perjalanan. Ya Tuhan, kalau mutiara itu adalah pusaka keluarga kerajaan luar negeri, nilainya mencapai 200 miliar rupiah, ditambah lagi perkebunan pulau dan kapal pesiar mewah. Jika di total sudah mencapai 20 triliun rupiah. Apalagi jika ditambah bandara dan ladang minyak yang bisa memberikan hadiah semewah ini, sudah pasti orang terkaya di dunia. Kamu sungguh pandai membual ya. Pasti perlengkapan ini membuat aktornya mengeluarkan banyak uang kan? Orang terkaya di dunia apaan? Di berita jelas-jelas telah dikatakan, orang terkaya di dunia sedang berada di luar negeri mengurus segala urusan bisnis. Dia ini hanyalah pengemis busuk yang meminta-minta. Pengemis busuk di acara investasi saya, melamar mantan kekasih saya, dan menghina saya dengan cara seperti ini. Hari ini, saya akan menghajarmu sampai
Kau berani memukul Tianqi? Ayo suruh orang usir mereka berdua dari sini. Kalian semua hanya menuruti perintahnya, bukankah karena dia putri orang terkaya? Kalau begitu saya akan buktikan kepada kalian siapa sebenarnya putri orang terkaya yang sesungguhnya. Ini berangkas tempat kontrak investasi disimpan. Su Feifei, bisakah kau membukanya untuk ditunjukkan pada semua orang? Memangnya kau siapa? Berani-beraninya dia memerintahku. Berangkas ini, hanya ayahku yang bisa membukanya. Kurasa, kau memang tidak bisa membukanya, kan? Su Xiaozu, maksudmu, Fei Fei tidak bisa membukanya, lalu kau bisa membukanya. Saya bisa. Ini adalah kunci sidik jari yang paling canggih. Di dalamnya tersimpan kontrak investasi milik Zhao Tianqi. Kau benar-benar tidak mungkin bisa membukanya. Nama di kontrak ini sudah diganti menjadi nama suamiku sejak lama. Tidak percaya? Akan kubuka dan tunjukkan sekarang. Su Xiaozu, beranikah kau bertaruh denganku? Jika kau tidak bisa membukanya, kau harus menggonggong seperti anjing di depanku. Menggonggong saja mana cukup. Harus makan makanan babi juga. Bagaimana kalau aku suruh orang membantumu membuka brankas ini? Tenang saja, meskipun aku belum pernah melihat brankas ini, ayahku sudah merekam sidik jariku di sini. Bicara tidak jelas apa sih? Jadi, berani bertaruh atau tidak? Kenapa tidak berani? Verifikasi sidik jari gagal. Mohon verifikasi ulang. Su Xiaozu, ini sungguh luar biasa. Sekarang, kau mau menggonggong di depanku, atau menirukan anjing kecil. Diam. Kau berani memakiku? Tadi baru ku bilang taruhanku. Lalu, apa taruhan kalian? Jika aku kalah, aku akan berlutut, menggonggong seperti anjing. Ditambah makanan babi, itu baru adil. Baiklah, aku terima taruhanmu. Cepatlah, semua orang sudah menunggu. Kalau tidak bisa, langsung saja menggonggong seperti anjing. Sangat ingin melihatku menggonggong seperti anjing ya, tapi kalian tidak punya taruhan, bagaimana bisa begitu? Grup Hong Yu adalah yang pertama bertaruh denganmu. Grup Sucuan bertaruh Ngao tidak akan bisa membukanya. Grup Jojo bertaruh kau tidak akan bisa membukanya. Lalu apa taruhan kalian? Aku tidak punya dendam besar dengan kalian, jadi aku tidak akan menyuruh kalian menggonggong atau makan makanan babi. Kalian hanya perlu memberikan 10% saham perusahaan kalian kepada suamiku, dan tidak akan pernah membantu Zhao Tianqi. Baik, kami terima taruhanmu. Di saat seperti ini, dia masih ingin membantuku menghasilkan uang. Tenang saja. Su Xiaozu, brankas ini jika salah 2 kali, maka tidak akan bisa dibuka lagi. Menurutku, sebaiknya kau tidak usah membuang-buang tenaga. Langsung saja menggonggong dan makan makanan babi. Sudahlah, paling buruk. Aku akan mengakuisisi semua perusahaan ini. Aku tidak boleh membiarkan Xiaozu dipermalukan. Verifikasi sidik jari berhasil. Telah dibuka. Benar-benar bisa membuka brankas? Dia jangan-jangan benar putri tunggal orang terkaya ya? Kau benar-benar putri tunggal orang terkaya di Nancheng. Sekarang kau percaya kan? Semua, dia hanya penjual sayuran. Hanya mencuri sidik jariku saja. Jangan biarkan dia menipu kalian semua. Tentang Su Xiaozu ini, aku tahu seluk-beluknya. Dia tumbuh besar dengan menjual sayuran di desa. Mana mungkin dia putri tunggal orang terkaya? Ini saja tidak percaya, kalian benar-benar bodoh. Kenapa bisa begini? Sepertinya Xiaozu membuka brankas hanyalah kebetulan. Kualitas brankas keluarga Su ini memang biasa saja. Su Xiaozu, bukankah kau bilang kontrak ini bukan untukku? Kenapa di kontrak ini tertulis jelas nama Zhao Tianqi? Ya? Sungguh menarik. Mencuri sidik jariku, tapi tidak mengganti kontrak di dalamnya. Su Xiaozu, harusnya kukatakan kau bodoh atau kau tidak punya otak. Ayah, bukankah aku sudah bilang untuk mengganti nama suamiku di kontrak itu? Nak, perusahaan tiba-tiba ada urusan mendesak. Aku belum sempat menggantinya. Tunggu aku ya. Setelah urusanku selesai di sini, aku akan segera kembali. Aduh kau. Maaf ya, ayahku lupa karena ada urusan mendesak. Su Xiaozu, aku sarankan kau letakkan kontrak ini. Kontrak ini bukan urusanmu. Benar, cepat jauhkan tangan kotormu dari kontrak putraku. Kotor? Kontrak ini memang kotor, tapi karena ada nama Zhao Tianqi, makanya kotor.
Istriku cukup berwibawa, ya. Su Xiaozu, kau berani merobek kontrakku? Kontrak ini pada dasarnya aku yang memberikannya padamu. Kau mengkhianatiku. Bukankah wajar jika aku merobeknya? Sekarang dia masih berani menyamar sebagai diriku dan merobek kontrak yang kusiapkan untuk Tianqi. Petugas, usir mereka berdua dari sini. Tunggu sebentar, dia berani merobek kontrakku. Aku akan merobekmu sekarang. Nah, hari ini adalah pesta injeksi dana dari orang terkaya. Kita tidak boleh membuat masalah ini jadi besar. Bu, kalau begitu, tangkap mereka berdua dan suruh mereka menggonggong seperti anjing. Menggonggong saja mana cukup. Mereka harus makan makanan babi juga. Petugas, bawakan makanan babi ke sini dan dorong kepalanya ke dalam makanan itu. Berani tidak sopan pada istriku. Kalian cari mati. Direktur Su tiba. Bukankah ini direktur hotel, Tuan Kedua Su? Ya, benar. Ini paman saya yang belum pernah saya temui. Hei ayah, kamu di mana? Xiaozu, saya baru saja mendarat, masih butuh waktu sebentar. Tenang saja, saya menyuruh paman keduamu untuk datang dan mendukungmu. Dia sungguh tidak bisa diandalkan. Kamu yang membuka brankas ini. Kalau begitu, kamu adalah keponakan tertua saya. Mendengar ini, sepertinya Tuan Kedua Su juga belum pernah bertemu dengan putri orang terkaya. Betul, itu saya. Paman, ini saya. Wanita ini telah menyamar sebagai saya, merusak brankas, dan juga merobek kontrak investasi saya untuk Tianqi. Apa? Dia merobek kontrak itu. Saya ingat kakak sulung pernah mengatakan bahwa keponakan tertua saya dan pasangannya sangat rukun, tidak mungkin merobek kontrak. Sepertinya dia bukan keponakan tertua saya. Tentu saja bukan dia. Saya baru saja akan memberinya makanan babi. Makanan babi? Mengapa kakak sulung saya membesarkan putrinya menjadi begitu angkuh dan kurang ajar? Ini sama sekali tidak mencerminkan anggota keluarga Su. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Sejak kapan keluarga Su kita mempermalukan orang seperti ini? Saya. Gadis baik, jangan takut sama sekali. Karena saya ada di sini hari ini. Tidak ada yang bisa memaksamu makan makanan babi. Terima kasih, Paman. Paman ini tulus dan baik hati. Hanya saja dia salah menilai. Sepertinya tidak semua orang di keluarga Su tidak masuk akal. Paman, apa maksudmu? Keponakanku, aku sarankan kamu tidak membuat keributan di sini, agar orang tidak punya alasan untuk menyudutkan kita. Sekarang keluarga Su kita sedang dalam bahaya. Kemarin baru tahu ayahku orang terkaya. Hari ini keluarga kami sudah dalam bahaya. Bagaimana mungkin keluarga Su kita adalah orang terkaya di Nancheng? Bahaya apa yang bisa terjadi? Itu karena aku sedang mengakuisisi grup Su. Apa? Aktingmu berlebihan. Kamu siapa lagi? Paman, ini keponakan ipar Anda. Cepat sapa dia. Bukan, justru kamu yang aktingnya keterlaluan ya. Ah, sudah. Kalian berdua jangan berakting, menyebalkan sekali. Mengakuisisi grup Su. Apakah kalian berdua tahu seberapa besar grup Su itu? Bahkan jika keluarga Su kami menghadapi sedikit masalah, mencubitmu, si pengemis bau itu, semudah mencubit seekor semut. Masalah akuisisi adalah rahasia besar. Bagaimana dia bisa tahu? Kalian telah menghina istriku. Jadi, apakah kalian masih berpikir aku akan membiarkan pertemuan pendanaan ini berlanjut? Bila dihitung waktunya sekarang, bukti akuisisi seharusnya sudah tiba. Sertifikat akuisisi sudah tiba. Aku baru menjadi putri orang terkaya selama sehari. Keluarga kami sudah diakuisisi. Sayang, bangunlah. Jangan lagi memimpikan dirimu menjadi putri orang terkaya. Aku memang bukan putri orang terkaya lagi. Nona Su, saya diperintahkan oleh orang terkaya dunia untuk membeli grup Su. Sekarang, grup ini menjadi milikmu. Milikku? Betul. Ini adalah hadiah yang dibeli oleh orang terkaya dunia untuk diberikan kepadamu. Tidak mungkin. Mana mungkin orang terkaya dunia membelikannya hadiah? Aku tidak percaya. Ini benar-benar terjadi. Orang terkaya dunia ini, apakah dia sakit? Dia beli perusahaan keluargaku, lalu memberikannya kepadaku. Apakah dia diam-diam menyukaiku ya? Jangan khawatir. Tidak peduli betapa kayanya pria di luar sana. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku percaya padamu. Tetapi di dunia ini, seharusnya tidak ada yang lebih kaya daripada kita. Kau adalah presiden grup Su. Kurasa sudah saatnya. Pesta ini berakhir. Kau benar. Grup Su kita tak akan suntikkan dana lagi untuk Zhao Tianqi. Dan mulai hari ini, Zhao Tianqi akan diusir dari Nancheng. Lalu di mana orang-orang yang tadi mendukung Zhao Tianqi dan menghina istriku? Orang terkaya Su, kami sungguh tidak tahu. Kami semua hanya ditipu oleh Zhao Tianqi dan Su Feifei. Grup Hong Yuku akan memboikot Zhao Tianqi. Grup Sichuanku akan memboikot Zhao Tianqi. Grup Jujoku akan memboikot Zhao Tianqi. Su Feifei, kau sama sekali bukan putri orang terkaya. Beraninya kau bohongi aku.
Kau berani membohongi kami? Aku mencekikmu sekarang juga. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hei kalian, bawa mereka bertiga pergi. Lempar Zhao Tianqi ke Arktik untuk menggali kentang. Adapun Su Feifei, dia akan diboikot di seluruh Nancheng. Perasaan menjadi orang terkaya cukup bagus juga. Ayo, sekarang aku akan membawamu pulang, bertemu calon mertua. Aduh, gawat ini. Aku harus segera kembali dan bertanya pada kakak apa sebenarnya yang terjadi. Keluarga Su kita yang sungguh bermartabat ini, bagaimana bisa diakuisisi sih? Ayah, kenapa kamu? Xiaozu, ayah minta maaf padamu. Kamu baru sehari menjadi putri orang terkaya. Grup Su sudah diakuisisi. Untungnya orang terkaya di dunia ini sangat murah hati sekali. Dia telah memberikan cukup banyak uang kepada keluarga kita. Sekarang keluarga kita miskin karena kebanyakan uang. Ayahmu ini benar-benar. Kamu menantu kan? Nah, aku gagal mempertahankan perusahaan. Aku minta maaf, ya. Kakak, gawat, orang terkaya di dunia mengakuisisi grup Su kita dan memberikannya kepada seorang gadis kecil. Kakak, dia adalah presiden baru grup Su. Apa? Katamu orang terkaya di dunia membeli perusahaanku hanya agar putriku menjadi presiden. Putrimu. Kakak, gadis penjual sayur adalah putrimu. Benar. Aku sudah bilang aku adalah keponakan besarmu, tapi kamu sendiri tidak percaya. Namun aku juga merasa aneh. Menurutmu orang terkaya di dunia ini, apa dia sakit jiwa? Sejujurnya, aku hanya... Hal ini benar-benar mempermalukan aku. Jelas untuk mempermalukan aku, mengatakan aku tidaklah lebih baik daripada putriku. Ayah, tenang saja. Dia berani mempermainkan kita. Aku pasti akan membalasnya dengan keras. Perusahaan ini pasti harus segera diserahkan padamu lagi untuk diurus. Aku mana mungkin bisa mengurus perusahaan seperti itu sih. Tadi kamu bilang apa? Kamu hanya apa? Kamu bilang apa tadi? Apa maksudmu? Sekarang ayah dan anak Xiaozu sangat membenci orang terkaya itu. Untuk sementara, aku tidak bisa memberitahu mereka siapa aku. Maksudku malam ini, cahaya bulannya bagus, pasti sangat cocok untuk melihat bintang. Aku akan memeriksa gerbang besar itu. Apakah sudah terkunci dengan baik? Nyonya apa? Dia memang putri dari orang terkaya Nancheng. Gawat, Direktur Huo. Jika Nyonya tahu siapa kamu sebenarnya, kamu pasti akan dihukum berat. Jadi, berikan perintah. Sama sekali tidak boleh ada orang yang membocorkan identitasku. Baik. Nanti tolong belikan aku semua durian yang ada di seluruh kota. Habiskan semuanya. Baik. Sayang, kamu sedang apa? Balas dendam pada kapitalis terbesar di dunia. Sekarang kan negara hukum. Ini untuk memotong sayuran sebentar lagi. Mengenai orang terkaya di dunia itu, aku sudah menyusun rencana. Besok aku akan pergi, wawancara di perusahaan mereka. Begitu aku diterima, aku akan menghancurkan perusahaan mereka, biar mereka jatuh miskin dan tidak punya apa-apa. Perusahaan sebesar itu, bagaimana kamu akan menghancurkannya? Rahasia. Dulu kamu hanya menjual sayuran, datang ke perusahaan kami sepertinya kurang memenuhi syarat ya. Tapi apa? Dalam aspek lain, kamu cukup memenuhi syarat. Ya, cukup mumpuni. Ya. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku. Aku ini HR dari grup Huo loh. Hanya antek-antek keluarga Huo. Aku ini putri tunggal orang terkaya di Nancheng. Wanita gila dari mana ini? Perusahaan kami tidak butuh wanita galak sepertimu. Pergi dari sini. Tempat buruk seperti ini, aku juga tidak sudi datang. Direktur Huo, pada pukul 2 siang, Anda ada konferensi telepon dengan keluarga Kekaisaran Eropa. Pada pukul 4, Direktur Keuangan Cabang akan datang untuk memberikan laporan kepada Anda. Pada pukul 5. Sudah, hal-hal itu nanti saja kita bicarakan. Bagaimana wawancara Xiaozu? Anda tenang saja, saya sudah memberi instruksi, ada 100 cara agar Nyonya tidak lulus wawancara, menekan rasa percaya dirinya, agar dia tidak pernah berani bekerja di keluarga Huo. Bukankah Anda yang bilang untuk tidak mengungkapkan identitasnya? Dasar perusahaan seperti apa ya pemiliknya seperti itu? Katanya orang terkaya di dunia. Sampah macam apa yang mereka rekrut ini? Berani-beraninya mengambil keuntungan dariku. Kalau saja aku tidak lupa membawa pisau hari ini, aku pasti sudah memotong tangannya. Membiarkan sampah menjijikan seperti itu menjadi pemimpin di perusahaan. Tampaknya orang terkaya di dunia ini tidaklah sehebat itu. Jangan-jangan pemilik perusahaan ini hanyalah pria percaya diri yang menjijikan. Apa gunanya punya banyak uang? Cepat atau lambat akan kuinjak-injak. Direktur Huo, saya akan segera memecat pewawancara bodoh itu. Berani-beraninya mengganggu Nyonya.
Dia benar-benar cari mati. Memecatnya tidak cukup, pastikan dia masuk daftar hitam di seluruh dunia. Juga, berikan ini kepada Departemen SDM, masukkan ke dalam informasi karyawan. Direktur Huo, bukankah Anda akan ketahuan nanti? Tidak apa-apa, aku akan mencari cara untuk menyembunyikannya. Tetapi amarah Xiaozu harus dilampiaskan. Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Saya akan segera memberitahu Departemen SDM, agar mereka memberitahu Nyonya untuk mulai bekerja besok. Halo, Nyonya Su, Presiden Direktur perusahaan kami, melihat CV Anda, merasa Anda sangat luar biasa, baik itu pendidikan maupun pengalaman sebelumnya. Semuanya adalah yang terbaik. Perusahaan kami sangat membutuhkan talenta seperti Anda. Pewawancara itu sudah kami pecat. Apakah Anda masih bersedia bergabung dengan perusahaan kami? tidak mau. Tentu saja itu hanya gertakan. Siapa yang tidak ingin bekerja di perusahaan besar? Tenang saja, besok saya akan mulai bekerja. Pewawancara itu, bukan dia bilang dia tidak mau saya. Bagaimana prosedur perusahaan bobrok ini? Bukankah dia karena, katanya, pewawancara itu sudah dipecat? Ah, apapun alasannya, grup Huo, tunggu saja. Saya akan membalas dendam padanya habis-habisan. Ini apa? Mumpung orang terkaya Huo tidak memperhatikan, diam-diam menaruhnya di kopi yang dia minum. Dengan begitu, dia itu berbicara kepada orang lain. Mulutnya akan bau bawang putih. Orang lain akan diam-diam, mengejeknya di belakang. Ini apa lagi? Lem super, nanti saja. Benda ini yang akan saya gunakan. Dioleskan di kursi yang dia duduki. Dengan begitu dia duduk, dia tidak akan bisa berdiri lagi. Oh benar, ada lagi. Ada lagi? Ini, saya dengar di kantor. Di atas meja kerja, tidak boleh menaruh cermin. Itu akan memengaruhi Feng Shui. Saya akan menaruh sebuah cermin di atas meja kerjanya. Oh, bagus. Rencana balas dendamu benar-benar sempurna. Air di dapur sepertinya sudah mendidih. Saya akan membuatkanmu teh ya. Hei, Asisten Ju, berikan perintah. Besok Nyonya akan mulai bekerja. Minta semua kepala departemen untuk menjaga Nyonya dengan baik. Apa Presiden Direktur? Nyonya akan datang ke departemen kita. Anda jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga Nyonya dengan baik. Kalian ikut saya. Mari kita sambut Nyonya Presiden Direktur. Selamat datang, Nyonya Presiden Direktur. Siapa Nyonya Presiden Direktur itu? Kalian sedang membicarakan saya ya? Siapa Nyonya Presiden Direktur? Kalian Siapa membicarakanmu? Kenapa kamu berdiri di sini? Jangan menghalangi jalan Nyonya. Nyonya Presiden Direktur, selamat siang. Saya adalah manajer Anda, Zhang Li. Mulai sekarang, jika ada apa-apa, Anda tinggal perintahkan saja pada saya. Nyonya Presiden Direktur, ayahku hanya seorang mandor di bawah keluarga Huo. Aku dan Direktur Huo hanya pernah bertemu saat masih kecil. Mungkinkah dia diam-diam menyukaiku? Jadi, aku Nyonya Presiden Direktur. Kalau begitu, aku harus mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Benar, aku Nyonya Presiden Direktur kalian. Mulai sekarang kalian semua harus menunjukkan kinerja yang baik. Liu Angki, ternyata ketika kamu tidak lulus ujian negara, akulah yang membantumu belajar. Siapa yang tidak lulus? Aku hanya melihatmu sebagai siswa miskin dari desa dan memberimu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sampingan. Menyingkir, jangan mencoba akrab dengan Nyonya Presiden Direktur. Nyonya Presiden Direktur, mari kita ke sini. Dia Nyonya Presiden Direktur. Selera Presiden Direktur ini tidak terlalu bagus ya. Angki, ini kopi bubuk yang baru aku buat. Silakan coba. Angki, ini bak rendam kaki yang baru aku beli. Kalau kamu lelah bekerja, bisa berendam dan istirahat sebentar. Angki, ini bantal lateks yang baru aku beli. Kualitasnya sangat bagus. Kalau lelah saat bekerja bisa tidur sebentar, sangat bagus untuk tulang leher. Meskipun ini semua adalah barang-barang yang tidak berharga, tapi aku terima niat baik kalian. Hei, si Udik, kamu mau memberiku apa? Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Apakah manajemen keluarga Huo sebegini longgar? Sudah lama jam kerja dimulai, kalian hanya sibuk menjilat Nyonya Presiden Direktur, tidak ada yang bekerja? Bekerja? Kalau begitu Subai Chai, ambilkan air panas untuk aku rendam kaki. Kalau Subai Chai, ambilkan air panas, buat saya cuci kaki. Tunggu dulu, ini sangat tidak masuk akal. Sampai saya bingung harus bilang apa. Pertama, Subai Chai. Itu maksudnya apa? Subai Kaya? Oh, itu tradisi perusahaan. Setiap orang yang baru masuk perusahaan harus punya nama panggilan. Kau dipanggil Subai Chai saja. Mengapa saya harus dipanggil Bai Chai? Lalu kamu dipanggil apa, Kucai? Saya bukan seperti kalian, para pekerja harus punya nama panggilan. Saya tidak perlu. Subai Chai, kenapa masih berdiri saja? Cepat sana,
Panaskan air untuk nyonya. Kedua, cuci kaki saat jam kerja. Apakah kalian sudah gila? Kalian memang tidak waras. Keluarga Huo ini adalah rumah saya sendiri, memangnya saya tidak boleh melakukan apapun. Memanaskan air untuk nyonya adalah kehormatan bagimu. Cepat pergi. Baik, saya akan panaskan air itu dan menyiramkan ke kamu. Nyonya, ada apa ini? Tingye, dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya dan membawanya bekerja di perusahaan. Saya akan menguji moralitasnya. Pergilah, jangan sampai identitas saya terbongkar. Baik. Air mendidih yang baru saja saya panaskan akan saya siram mati pohon pembawa rezekimu dan memutus jalan rezekimu. Nona muda, Saya tidak sedang menyiram tanaman ini. pohon ini memang perlu disiram air. Hei, Nona muda, apakah kamu benar-benar tahu di mana Nyonya Besar direktur kalian berada? Istri direktur utama, Anda mencarinya untuk apa? Tidak ada apa-apa, saya hanya datang untuk bersih-bersih. Ibu Anda bersih-bersih, tidak memakai sarung tangan, meskipun seorang petugas kebersihan, tetap harus menjaga tangan Anda loh. Anak muda, kamu baik sekali. Hanya saja saya tidak tahu apakah istri direktur utama itu sebaik kamu. Kalau dia, itu sungguh susah untuk dikatakan. Ibu lihat, itu dia istri direktur utama. Subaikai, ada apa denganmu? Disuruh merebus air panas, lama sekali tidak bisa siap. Apa air panasnya tidak perlu didinginkan dulu? Atau jangan-jangan, Anda ingin suami Anda makan kaki babi yang panas mendidih? Kaki babi panas mendidih maksudnya apa? Istri direktur utama ingin merendam kakinya saat jam kerja, dia menyuruh saya merebus air. Saya curiga otaknya kemasukan air. Subaikai, sepertinya kamu sudah mulai kurang ajar ya, berani bicara seperti itu padaku. Saya Anda adalah istri direktur utama. Keluarga Huo bukan tempat di mana Anda bisa sembarangan memukul orang. lepaskan nenek kotor dari mana ini. Saya adalah istri direktur utama keluarga Huo. Istri direktur utama, sebentar lagi tidak akan lagi. Aduh, astaga. Anda tidak apa-apa? Nenek kotor dari mana ini? Mau memeras saya ya? Pergi. Ibu, saya bantu Anda duduk di dalam. Ibu minum air dulu. Baik. Bagus sekali. Su Xiaozu, kamu berani membawa petugas kebersihan ini ke kantorku. Kantor Anda apa? Ini kantor kita bersama. Gadis muda ini baik hati. Sepertinya dia diintimidasi di kantor. Saya harus membantunya. Kami siapa kamu sebenarnya? Tidak pantas dibandingkan dengan saya. Saya ini istri dari presiden direktur keluarga Huo. Jangan bicara soal kantor ini saja. Seluruh gedung ini milik saya. Kamu membawa seorang petugas kebersihan ke sini membuat udara di keluarga Huo ini jadi bau. Nenek tua ini kotor sekali. Jangan-jangan dia punya penyakit menular, ya? Nanti suruh tim desinfeksi datang. Semua tempat yang dia sentuh harus disterilkan total. Bibi memang petugas kebersihan, tapi dia tidak kotor. Hati kalian yang kotor. Wah, berani-beraninya kamu melawan. Mau saya bilangin Nyonya untuk segera memecatmu? Saya belum bicara siapa yang berani memecatnya. Nak, jangan takut. Departemen ini kita tinggalkan saja. Saya akan langsung memindahkanmu bekerja di kantor presiden direktur. Bibi, Kamu yang mengatur keluarga Huo. Apa ini memang rumahmu sendiri? Benar. Keluarga Huo ini memang milik keluarga saya kok. Bibi, saya tahu Bibi ingin melindungi saya, tapi orang-orang keluarga Huo tidak mudah dilawan. Jangan takut, ada saya di sini. Keluarga Huo tidak akan berani melakukan apa-apa terhadapmu. Nenek tua ini jangan-jangan punya delusi, ya? Kalau sakit jiwa, pergilah ke rumah sakit jiwa. Jangan keluar dan membuat onar. Satpam, segera ke kantor administrasi. Bibi, bagaimana kalau saya antar Bibi pulang saja? Ini wilayah orang-orang keluarga Huo, saya tidak bisa melindungi Bibi. Bagaimana kalau Bibi pergi ke keluarga Su saja? Di keluarga Su sudah pasti tidak akan ada yang berani menyentuh Bibi. Saya tidak akan pergi, coba saya lihat. Siapa orang yang berani menyuruh saya keluar dari keluarga Huo? Siapa yang berani menyuruhku keluar dari keluarga Huo? Kalian sedang apa? Ibu ini tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Siapa yang bilang dia tidak berbuat salah? Gelangku hilang. Aku curiga wanita tua ini yang mencurinya. Nyonya, bagaimana kalau kita lucuti saja pakaiannya? Kita lihat apakah gelangmu disembunyikan. Kau memang pintar. Hei, lucuti pakaian. Wanita tua ini, segera lucuti pakaiannya. Dan pukul dia, lalu kirim dia ke rumah sakit jiwa. Liu Angki, kau tidak memakai gelang sejak tadi. Jangan berpikir bahwa karena kau punya uang, kau bisa berbuat sesuka hati. Punya uang memang bisa berbuat sesuka hati. Tunggu. Kalian hari ini benar-benar mau memfitnah ibu ini ya?
Baik, kalau begitu aku akan mengunggah kejadian hari ini ke internet. Biar semua orang melihat Nyonya Grup Huo. Dia menyebar tuduhan palsu dan menindas yang lemah. Apa bedanya dengan preman? Semua jejaring sosial di seluruh negara sudah dimonopoli oleh keluarga Huo. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Nak, ini masalah keluarga Huo. Biar aku yang mengurusnya. Anakku, grup Huo sedang kacau. Ada yang berani melucuti pakaian ibu direktur utama? Halo, Bu. Ibu. Ibu. Beraninya kau mengaku-ngaku sebagai ibu direktur Huo. Pakaianmu terlihat kumuh. Apa kau sudah melihat dirimu sendiri, pantas atau tidak? Bu, saya pernah melakukan panggilan suara dengan Direktur Huo. Suara ini benar-benar sedikit mirip. Apakah petugas kebersihan ini benar-benar ibu direktur Huo? Apa-apaan ini? Angki adalah istri direktur Huo. Jika dia adalah ibu direktur Huo, masakan Angki tidak mungkin mengenalnya. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Nyonya Tua Huo, tapi wanita tua itu sama sekali tidak mungkin menjadi petugas kebersihan. Jangan dengarkan dia mengada-ada mertua saya sedang berlibur di luar negeri. Benar, ibu dari direktur utama, bagaimana mungkin dia seorang petugas kebersihan? Tunggu sampai putra saya datang, kalian semua akan tahu betapa bodohnya kalian saat ini. Putramu, suruh dia datang, saya ingin lihat putra seperti apa yang bisa dilahirkan oleh petugas kebersihan sepertimu ini. Jangan-jangan dia pengemis yang penuh luka. Apa yang kalian tunggu? Para petugas keamanan, cepat lepas pakaian petugas kebersihan ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Bibi. Tangkap dia. Direktur Huo sudah datang. Direktur Huo datang. Ini, apakah ini Direktur Huo? Saya hanya pernah bertemu Direktur Huo saat masih kecil. Sekarang saya sama sekali tidak tahu. Seperti apa wajahnya? Anakku, keluarga Huo ini harus dididik dan diatur dengan baik. Baik, Bu. Ibu istirahat saja dengan baik. Selanjutnya serahkan padaku. Siapa kepala departemen di sini? Membiarkan bawahannya menindas yang lemah. Begitukah cara Anda mengelola departemen Anda sendiri? Mungkinkah petugas kebersihan ini benar-benar ibu dari direktur Huo? Saya salah. Suamiku, mungkinkah kamu adalah Direktur Huo, orang terkaya di dunia itu? Awalnya aku ingin mencari kesempatan yang lebih baik untuk memberitahumu. Sekarang juga sudah tidak bisa disembunyikan. Kamu memanggilnya suami? Tunggu. Mungkinkah dia adalah menantuku? Benar, Bu. Dia adalah menantu ibu, Xiaozu. Baik. Sudah kuduga, selera anakku tidak akan seburuk itu kan? Suami anak yang baik, Subaikai. Ternyata dia adalah anak dari petugas kebersihan ini. Ya, jangan kira dengan berpakaian rapi seperti seorang atasan bisa berpura-pura menjadi Direktur Huo. Itu dia, mengapa kamu berpura-pura di perusahaan lain, bahkan merekrut beberapa figuran. Mana mungkin direktur Huo? Tidak kenal Angki? Siapa Anda? Mengapa saya harus mengenalnya? Orang rendahan yang tidak tahu diri. Angki adalah istri direktur keluarga Huo. Anda berpura-pura di depan orang yang asli. Istri direktur ini sangat suka pamer. Bodoh, kaulah istri direktur. Sudah dimulai ya, bagaimana saya harus bekerja sama kau? Kursi. Sini duduk. Kau sudah duduk. Aku tidak tahu harus duduk di mana lagi. Duduklah seperti ini. Kalian tidak tahu malu sama sekali? Ini di dalam kantor. Aku ini berada di perusahaanku sendiri, memanjakan istriku sendiri. Apakah ada masalah bagimu? Kau ini palsu, jangan terlalu sombong. Kau juga bisa lebih sombong lagi. Nyonya, kau ingin menghukumnya seperti apa? Bagaimana kalau aku menyuruhnya membersihkan toilet? Baiklah. Kalian menikmati akting ya, menghukum kami. Memangnya kalian siapa? Berani-beraninya mengaku aku sebagai direktur Huo di wilayah keluarga Huo ini, aku rasa hidupmu sudah tidak tenang lagi. Jangan kira hanya karena Direktur Huo jarang tampil di depan umum, kalian bisa begitu saja mengaku sebagai Direktur Huo. Aku beritahu kalian, kemiskinan itu bisa diwariskan. Dengan mengaku aku sebagai Direktur Huo, tetap saja tidak bisa menutupi bau kemiskinan kalian. Aku punya nomor telepon asisten Zhu, asisten pribadi Direktur Huo. Aku akan segera memanggilnya untuk menghukum kalian semua. Baiklah, telepon dia. Aku ingin lihat bagaimana dia menghukumku. Asisten Joe, ada yang mengaku aku sebagai Direktur Huo di sini.
Halo, Asisten Zhou, ada yang mengaku aku sebagai Direktur Huo di sini. apa? Ada yang berani mengaku sebagai Direktur Huo? Semua mobil ini disisakan untuk istri Direktur Huo. Aku ada urusan mendesak. Baik Tuan. Asisten Zhou akan segera datang, dan kamu akan membusuk di penjara. Asisten Zhou sudah mengikutiku bertahun-tahun. Dia tentu tahu seperti apa rupa istriku. Setelah dia tiba, kamu akan terbongkar kedokmu. Ya, aku tidak boleh sampai asisten Joe melihatku. Siapa yang akan terbongkar kedoknya? Belum tentu. Kita tidak bisa hanya menunggu saja. Lebih baik kita tangkap mereka semua dan hajar mereka, lalu kita serahkan sendiri ke kantor polisi. Bagus, karena mereka berkumpul untuk meniru anggota keluarga Huo, jelas ini sudah direncanakan. Cepat tangkap mereka dan siksa mereka. Menyiksaku. Coba lihat siapa yang berani melakukannya. Apa yang kamu takutkan jika terjadi suatu masalah, anggap saja kecelakaan kerja. Maka pekerjaanmu mungkin juga tidak akan aman. Dasar mereka segerombolan sampah. Lebih baik aku sendiri yang bertindak. Kamu baik-baik saja sekarang. Apa kamu bodoh? Karena aku tidak menghindar. Tentu saja aku punya jalan keluar. Kalau begitu, kenapa tidak bilang dari tadi? Rasanya ini sakit sekali. Tampaknya gadis kecil ini benar-benar tulus mencintai Xiao Ye. Memukul istriku. Mencari mati. Menurutku justru kamu yang mencari mati. Asisten Zhu, Anda sudah tiba. Direktur Huo, Direktur Huo. Kau benar-benar Direktur Huo. Orang terkaya di dunia itu. Aku sudah memberitahumu sejak lama, tetapi kau tidak percaya. Bagaimana mungkin pengemis yang kudapatkan secara acak bisa menjadi orang terkaya di dunia? Direktur Huo, Asisten Zhou, Anda tidak salah mengenali orang, kan? Dia jelas-jelas putra dari tukang bersih-bersih bau itu, suami si Udi Kotor. Bagaimana mungkin dia adalah Direktur Huo? jangan kurang ajar terhadap Nyonya Besar Huo dan Nyonya Direktur Huo. Maksud Anda, Su Xiaozu adalah Nyonya Presiden Direktur. Liu Angki, kau membohongi kami. Aku tidak. Sudah pada saat seperti ini, kau masih berani berbohong. Aduh, singkirkan tangan kotormu. Berisik sekali, di mana tata keramanya? Direktur Huo, menurut Anda, bagaimana sebaiknya kami harus menghukum mereka? Tadi Nyonya berkata, suruh mereka menyapu toilet. Kalian, karena kalian begitu meremehkan pekerjaan petugas kebersihan, kalian akan menyapu toilet selama 1 minggu, dan cuti tanpa gaji selama 6 bulan lamanya. 6 bulan? Jika tidak menerima, kalian bisa pergi sekarang juga. Kami terima. Kami akan terima. Jika keluar dari keluarga Huo ini, siapa lagi yang mau mempekerjakan kami? Menantu yang sangat baik. Sangat cocok menjadi Nyonya Presiden Direktur keluarga Huo kita. Bibi, apakah kemampuan akting keluarga Anda ini warisan turun-temurun? Apa? Bagaimana kau membujuk asisten Zhou untuk bekerja sama denganmu dalam sandiwara ini? Xiaozu? Tinye, apakah dia benar-benar CEO keluarga Huo? Saya mengerti, Bibi. Kalian juga mencoba membelaku. Kalian baik sekali. Apa otakmu rusak karena dipukul tadi? Mereka memukul punggungku. Kalau begitu, ayo kita ke rumah sakit untuk memeriksa punggungmu. Aduh, tidak perlu. Dulu waktu kecil aku sering jatuh saat memanjat pohon. Sebentar lagi juga sembuh. Mungkin itu sebabnya kau sudah rusak sejak kecil. Kalau kau membiarkan asisten Zhou membantumu seperti itu sama saja dengan bermain api. Apa kau menjanjikan sesuatu yang buruk padanya? Tidak, sudah seharusnya dia membantuku. Oh, aku tahu. Pasti asisten Zhou ini sudah terbiasa diperbudak oleh Direktur Huo, jadi dia sudah menyimpan dendam. Makanya kau langsung berhasil membelotkannya. Suamiku memang hebat. Sudahlah, nanti saja beritahu dia secara resmi. Sekarang bagaimanapun dia tidak akan percaya. Siapa suruh kau berpura-pura jadi pengemis? Lihat, bahkan istrimu sendiri tidak percaya padamu. Baiklah, Su Xiaozu ini ternyata suaminya pengemis. Berani-beraninya mereka bersekongkol dengan asisten Zhou, lalu menipu kita semua. Sudah kubilang, mana mungkin Su Xiaozu adalah istri CEO. Sekarang kalian tahu kan siapa sebenarnya istri CEO? Angki, sebelumnya saya sungguh tidak tahu apa-apa, saya minta maaf. Benar-benar Angki, kami tahu kami salah. Anda tenang saja ya, Su Xiaozu ini, saya pasti akan memberinya pelajaran untuk membalaskan dendam Anda. Aduh, sakit. Sakit, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ah, tidak usah. Kompres air panas saja sudah cukup. Ah, ada air panas di ketel itu. Kenapa teko air ini panas? Oh, tadi aku mau pakai ini untuk menyiram pohon uang. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja menghangatkan tangan lalu mengompresmu. Apa mungkin aku menyiram air ini ke kamu? Suamiku lebih baik daripada Direktur Huo itu. Kamu dan Direktur Huo itu punya dendam kesumat apa?
Dendam tak termaafkan. Baiklah, suatu hari nanti kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan memukulnya habis-habisan. Bagaimana kalau dia sangat tampan? Dia bahkan sangat mencintaimu? Setampan apapun dia, apa bisa setampan suamiku? Lihat kekacauan yang kamu buat, aku sampai tak bisa mengangkat wajah di depan menantuku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Menantu, kalian berdua sudah mendaftarkan pernikahan? Kapan kalian berencana mengadakan pernikahan? Mau mengadakan pernikahan di mana? Apa di Phuket atau di Hawaii? Mahkota pengantin itu mau berlian warna merah muda atau ungu. Lalu, itu. Aduh, sudahlah Bu. Ibu jangan membuat kekacauan di sini. Menantu, Ibu juga sudah melihatmu. Ibu pulang dan istirahat yang baik ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan biarkan Bibi menjadi petugas kebersihan lagi. Biarkan saja dia menikmati kemewahan di keluarga Su. Tidak, Ibu biasanya menikmati kemewahan di rumah. Dia tiba-tiba ingin berakting. Jangan bohong padaku, kamu dulunya pengemis dan ibumu adalah petugas kebersihan. Hidup kalian pasti sangat menderita. Jangan hanya fokus berbuat baik padaku, berbuat baik juga pada ibu ya. Ya, Nyonya benar. Hei, menurutmu asisten Zhou sudah kita rekrut? Sekarang kita bisa pergi ke kantor direktur utama kan? Apa yang akan kamu lakukan? Mau menaruh bawang putih di kopinya, ya? Ayo. Aku tidak mau minum kopi bawang putih. Tadinya aku pikir setelah bekerja di sini, aku bisa menyelinap ke kantornya. Tapi setelah sekian lama, aku bahkan tidak tahu di mana pintunya. Aku juga tidak tahu di mana pintunya. Bukankah kamu sudah merekrut asisten Zhou? Tanyakan padanya. Meskipun tahu di mana pintunya, kita tidak bisa masuk. Karena pintu direktur Huo, tidak sembarang orang bisa memasukinya. Kecuali karyawan yang sangat luar biasa. Karyawan yang sangat luar biasa. Bawang putih ini, baunya sudah tidak enak. Tidak baik jika kamu membawanya. Aku akan membuangnya. Tidak apa-apa, 2 hektar lahan di rumah kami, semuanya bawang putih. Aku tanya, bagaimana cara menjadi karyawan yang sangat luar biasa? Kecuali karyawan yang membawa hasil yang sangat luar biasa bagi perusahaan. Oh, kamu tahu tidak, grup Huo berencana bekerja sama dengan grup Su. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Benar, ini berita internal. Tetapi direktur Huo sangat tulus. Dia berinisiatif menjadi pemasok. Dia, harganya setengah dari harga pasar. Grup Su, bukankah itu wilayahmu istriku? Maka karyawan luar biasa ini, bukankah itu akan mudah sekali kamu dapatkan? Kamu benar sekali. Aku akan bersiap-siap sekarang. Cepat pulang dan jadilah menantu konglomerat, jangan berada di grup Huo lagi. Berbahaya. Halo. Asisten Zhu, kirimkan undangan kerja sama proyek kepada grup Su. Kali ini, kita akan menjadi pihak kedua. Xiao Zhu. Kalian berdua ini benar-benar mesra sekali, ya? Hai, ini karena hari ini di perusahaan aku sedang menyamar. Lalu dipukuli? Tidak apa-apa. Ayah sudah melampiaskan kekesalan untukmu. Kudengar, orang terkaya di kota itu memesan untuk istrinya mobil mewah model terbaru. Aku menyabotase pembeliannya dengan harga 2 kali lipat. Si bodoh itu melihat dia tidak bisa bersaing, langsung menyerah. Benarkah? Kenapa kamu tiba-tiba batuk? Ayah, kamu hebat sekali. Bisa merebut kembali hadiah untuk istrinya itu dari tangan penjahat besar seperti dia. Tentu saja, mobil ini sudah kuatur dengan suaramu. Direkam sebagai pembuka kunci suara. Besok kamu langsung ambil mobilnya. Hei suami, kamu belum punya SIM kan? Besok kamu pakai uangku, pergi mendaftar ke sekolah mengemudi. Jangan mencari yang murah, carilah pelatih yang paling mahal. Setelah kamu mahir nanti, kita akan berkeliling. Baiklah, besok aku akan mengurus SIM. Halo, apakah Anda ingin melihat mobil? Ah, bukan. Aku datang untuk mengambilnya. Mana manajer toko? Kenapa belum datang untuk menyambut istri direktur grup Huo? Oh, bukankah ini si orang udik Subaicai? Liu Angki, sudah berapa lama kau tidak menggosok gigi? Mulutmu bau sekali. Kau. Anda adalah istri direktur keluarga Huo, bukan? Selamat datang, Nyonya. Direktur Huo, mobil yang Anda pesan. Sports car senilai 100 miliar rupiah itu. Sudah siap. Kami hanya menunggu Anda datang dan mengambilnya hari ini. Awalnya saya hanya ingin membawa orang-orang ini untuk pamer dan tidak membelinya. Tidak disangka direktur Huo telah benar-benar menyiapkan mobil mewah untuk istri direktur. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Baik, saya akan mengambil mobilnya. Manajer toko, sports car itu, bukankah mobil ini sudah dibeli oleh orang misterius dengan harga 2 kali lipat dan diberikan kepada tamu terhormat itu? Direktur Huo juga sudah menyetujuinya, kan? Ngomong kosong apa ini? Saya tidak pernah mendengarnya.
Lagi pula, barang yang sudah dibeli oleh Direktur Huo bagaimana mungkin diberikan kepada orang lain? Mohon maaf, bolehkah saya menyela sebentar? Mungkinkah saya adalah tamu terhormat yang membeli mobil, yang membeli dengan harga 2 kali lipat itu? Su Xiaozu, saya tahu kau ini orang desa. Iri, karena saya sejak kecil sudah berparas cantik dan bertalenta. Terlebih lagi menjadi istri direktur keluarga Huo. Tetapi, setiap orang harus tahu diri. Sebanyak apapun kau iri padaku, bukan berarti kau bisa mencuri mobil tuh kan? Mobil atas nama saya. 1 tempat parkir pun tidak cukup untuk menampungnya. Saya mencuri mobilmu. Subaikai, kau hanyalah orang desa yang tidak berguna. Saya yakin, kau pasti bersekongkol dengan para karyawan toko ini. Mengaku-aku mengatakan ada orang misterius membeli mobil nyonya. Hari ini jika kalian tidak mengusir orang kampungan ini, membuatku marah. Tunggulah, grup Huo akan menuntut kalian. Dengar tidak, orang kampungan, cepat pergi dari sini. Manajer, ada peraturan di toko kita. Tidak boleh sembarangan mengusir pelanggan. Bukankah ini adalah kerja sama toko kita? Tim perayaan Nyonya. Nyonya, toko kami punya peraturan. Siapapun yang membeli mobil sport termahal di sini, kami mengundang orang untuk perayaan musik. Tapi, bukankah seharusnya bermain biola? Mengapa ini menjadi tabuhan jenderang besar? Selamat kepada Nona Su Xiaozu atas mobil barunya. Bagaimana? Sudah kubilang, aku adalah tamu penting itu. Sekarang kalian percaya kan? Kepala toko, ada apa ini? Bukankah sudah dikatakan bahwa tim pertunjukan ini dipesan untukku? Bagus, aku tahu. Katakan, keuntungan apa yang diberikan orang kampung ini kepadamu? Kau berani mengubah nama tim perayaan secara pribadi tanpa sepengetahuan toko. Kepala toko, bukan aku. Aku bahkan tidak mengenal nona ini. Kenapa kau memukul orang? Kau bilang aku memberinya keuntungan. Apa kau punya buktinya? Tidak ada bukti, lalu kenapa? Kau tidak menjual 1 mobil pun hari ini, target penjualan tidak tercapai. Berkemas-kemasan dan angkat kaki dari sini. Kenapa kau memecat orang sembarangan? Sekarang masih pukul 10 pagi. Hanya mobil kan? Aku akan membelinya agar targetnya terpenuhi. Kau ingin membantunya ya? Baiklah, beli 1 mobil seharga 2 miliar rupiah di toko kami. Maka dia bisa tetap tinggal. Mobil itu? 2 miliar rupiah, aku beli. 3 miliar rupiah. Kau menawar melawanku ya, 4 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. 6 miliar rupiah. 7 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Su Xiaozu, kau menghabiskan 10 miliar rupiah untuk membeli mobil yang hanya seharga 1 miliar rupiah. Kau gila ya. Jika hari ini kartumu bisa membayar 1 juta rupiah saja, aku anggap aku kalah. Petugas, gesek kartu. Jika hari ini kau tidak bisa membayar 10 miliar rupiah, tunggu saja sampai kau masuk kantor polisi. Gesek kartu 10 miliar rupiah. Bagaimana mungkin? Su Xiaozu bagaimana bisa punya uang 10 miliar rupiah? Su Xiaozu mencuri kartu dari mana? Cepat jujur. Su Xiaozu, jangan-jangan kamu menjerat pria kaya ya? Aku masih perlu menjerat pria kaya. Aku sendiri sudah kaya raya. 10 miliar rupiah hasil penjualan ini untukmu. Su Xiaozu, bahkan jika kamu tidak tahu kartu emas milik Sugar Daddy mana yang kamu gunakan untuk transaksi 10 miliar rupiah, memangnya kenapa? Mobil mewah termahal di sini hari ini adalah milikku. Aku adalah pelanggan yang paling terhormat di sini. Asal aku bicara. Kamu dan karyawan yang tidak tahu diri ini harus angkat kaki. Betul. Peraturan toko kami, siapapun yang membeli mobil sport termahal, dia memiliki hak prerogatif staf toko kami. Sedangkan kamu, meskipun kamu mendapat hasil penjualan 10 miliar rupiah, memangnya kenapa? Aku tetap akan memecatmu. Hei, usir 2 orang ini. Tunggu dulu. Aku tidak mendengar jelas apa yang kamu katakan. Tolong ulangi lagi. Aku bilang, meskipun kamu membeli mobil ini dengan 10 miliar rupiah, aku tetap akan memecatmu. Bukan kalimat itu, kalimat sebelumnya. Aku bilang, siapapun pemilik mobil sport termahal di toko kami, dia memiliki hak prerogatif staf toko kami. Kamu sendiri yang mengatakannya, aku adalah pemilik mobil ini. King Tianzu, buka kuncinya. Selamat siang, Nyonya. Saya King Tianzu. Sudah lihat kan? Sekarang aku punya hak prerogatif staf toko kalian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Su Xiaozu, apakah mobil sport ini benar-benar milikmu? Ini mobil mewah seharga 100 juta rupiah. Aku tidak percaya. King Tianzu, orang yang suka menjilat ke atas dan menginjak yang di bawah, biasanya disebut apa? Tuan, berdasarkan pencarianku, hasil mesin pencari menunjukkan orang seperti ini biasanya disebut bodoh. Oh, ternyata kalian bodoh. Su Xiaozu, kau berani memakiku? Aku tidak hanya akan memakimu, aku juga akan mengusirmu. Petugas keamanan, bawa dia keluar. Su Xiaozu, kau berani mengusirku. Apa kau tahu aku ini siapa? Kalau kau bukan istri Presiden Direktur Huo, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Salahkan dirimu sendiri karena tidak memilih suami yang baik, memilih penjahat besar seperti itu. Cepat keluar dari sini.
Adapun kau, Saya minta maaf, Nona Su. kalau meminta maaf saja sudah cukup. Lalu untuk apa ada penegak hukum? Kau dipecat. Aku sarankan kau keluar sendiri. Lagi pula, diusir oleh petugas keamanan. Tidak enak dilihat. Kau adalah manajer toko yang baru. Terima kasih, Nona Su. Su Xiaozu ini, dari mana dia mencuri 10 miliar rupiah? Angki, mobil sport yang dibelikan Direktur Huo untukmu, bagaimana mungkin diserahkan kepada orang lain? Ternyata mobil sport itu benar-benar dibeli oleh grup Su seharga 200 miliar rupiah dan diberikan sebagai hadiah. Salahku karena tidak melihat email kemarin. Sudah kuduga. Kakak Huo sangat menghargai kerja sama ini dengan grup Su. Jika grup Su yang ingin membelinya, aku tidak akan heran jika diberikan kepada mereka. Su Xiaozu ini, jelas dia sedang menjalin hubungan dengan orang kaya dari grup Su. Lalu kenapa? Selama dia merusak kerjasama dengan grup Su, orang kaya itu tidak hanya akan meninggalkannya, grup Huo juga akan memecatnya. Minum susu ini dan tidurlah lebih awal. Tidak bisa. Grup Huo sungguh membiarkan saya, seorang magang, mengurus proyek dengan keluarga Su. Menurutmu, apakah mereka sudah mengetahui identitas saya? Kalau tahu, kenapa memangnya? Bukankah kali ini keluarga Huo yang menjadi pihak B? Iya, justru disitulah masalahnya. Coba pikirkan, seberapa besar grup Huo itu. Begitu mereka memanggil, semua perusahaan di dunia ingin menjadi pihak B. Mengapa mereka bekerja sama dengan keluarga Su menurutmu? Apalagi rela menjadi pihak B? Mungkin Direktur Huo orangnya baik. Sebenarnya kamu memihak siapa? Memihakmu. Nah, ini baru benar. Kamu tidur duluan saja, saya harus terus berjuang. Kalau begitu, saya akan pergi membersihkan diri sekarang, ya. Hari ini, petugas kebersihan akan melakukan pembersihan besar-besaran. Tidak boleh ada orang di kantor. Su Xiaozu, cepat pergi. Jangan menghalangi pembersihan kantor di sini. Oh, mengerti. Su Xiaozu, Direktur Huo sangat mementingkan kerja sama dengan keluarga Su kali ini. Kalau kamu sampai merusak proyek ini, aku ingin lihat bagaimana dia akan menghukummu. Su Xiaozu, sebentar lagi tuan kedua Su dari grup Su akan segera tiba. Kamu persiapkan dirimu dulu dan tinjau lagi proposal yang akan dipresentasikan nanti. Cepatlah, bodoh sekali. Hal kecil seperti ini saja perlu diinstruksikan langsung oleh manajer. Kenapa terburu-buru? Aku tidak punya kunci ruang rapat. Aku juga baru saja masuk. Tunggu sebentar. Aku yakin sudah menaruhnya di dalam map ini. Kenapa hilang? Su Xiaozu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Klien akan segera datang. Kamu bilang dokumennya hilang. Apa kamu tahu betapa keluarga Huo menghargai kerja sama ini dengan keluarga Su? Jika proyek ini berantakan, apa kamu sanggup menanggung kerugiannya? Jangan berisik. Sebagai nona emas grup Su, aku saja tidak panik. Kenapa kalian yang panik? Kamu, nona emas grup Su, apa penyakit gilamu yang terakhir belum sembuh? Kalau kamu nona emas grup Su, aku ini bibi kedua nona emas keluarga Su. Diam, bibi keduaku jauh lebih cantik daripada kamu. Kamu menyingkir karena kamu menghilangkan dokumen rahasia perusahaan, kamu pasti akan dipecat. Tempat ini bukan lagi tempat yang layak kamu tempati. Kalau aku tidak pantas berada di sini, maka tidak ada seorang pun di sini yang pantas berada di sini. Tuan kedua Su telah tiba. Berisik sekali. Ada apa ini? Kalian keluarga Huo memohon menjadi pihak kedua bagi kami keluarga Su. Malah mengatur sekelompok orang berisik seperti ini untuk menyambut. Oh, ternyata tuan kedua Su, maafkan kami tidak sengaja berbicara keras. Silakan duduk. Oh. Kami keluarga Huo sangat menghargai kerjasama dengan Anda kali ini. Direktur Huo, kami bahkan memantaunya secara langsung. Namun, proyek sepenting ini justru dihancurkan oleh Su Xiaozu yang ceroboh ini. Apa katamu? Tuan kedua Su, Anda mungkin belum tahu Su Xiaozu ini, dia terkenal di perusahaan kami sebagai orang yang ambisius tapi tidak kompeten, suka bermalas-malasan. Manajer kami berkali-kali memberinya kesempatan, tetapi tak disangka dia malah menghilangkan berkas proyek sepenting ini. Benar, saya juga sangat menyesal. Sia-sia saja bimbingan hati-hati saya selama bertahun-tahun pada Su Xiaozu. Tetapi Su Xiaozu tidak hanya tidak mau bertobat, dia juga penuh kebohongan dan bahkan berani mengatakan bahwa dia adalah keponakan besar Anda. Betul. Tuan kedua Su. Saat Anda berkomunikasi dengan atasan nanti,
Anda harus menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahan Su Xiaozu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Betul. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Ini semua salah Su Xiaozu. Anda jangan khawatir. Kami grup Huo pasti akan memecatnya. Sudah, tutup mulutmu. Sekali lihat saja sudah jelas tidak ada kata jujur dari mulutmu. Xiaozu sebenarnya ada apa? Paman. Paman? Paman. Bagus sekali Su Xiaozu. Ternyata tuan kedua Su adalah sugar daddy grup Su yang kau dekati. Su Xiaozu, meskipun kau simpanan tuan kedua Su, lalu kenapa? Kerjasama ini adalah proyek besar bagi grup Su. Jika kau merusak proyek ini, aku rasa tuan kedua Su tidak akan melirikmu lagi. Betul. Direktur Huo sangat mementingkan proyek kali ini. Kau merusak masalah ini diusir. Itu sudah pasti terjadi. Lancang. Tuan kedua Su, jangan khawatir. Kami tidak akan melindunginya hanya karena dia kekasih Anda. Kami tidak akan memaafkannya. Kami pasti akan membuatnya membayar atas hal ini. Bodoh. Dia memanggilku paman karena dia keponakan kandungku, putri kandung kakak sulungku. Kalian tidak mengerti. Kalian berani begitu saja memfitnah kesucian seorang gadis. Masih menuntut pertanggungjawaban. Dia keponakan kandungku. Pertanggungjawaban apa yang kalian tuntut itu? Tuan kedua Su, Anda tidak bisa berkata begitu. Meskipun dia keponakan kandung Anda, dia menghilangkan dokumen perusahaan. Dia juga harus bertanggung jawab, kan? Benar. Untungnya Angki, kami sudah menyiapkan rencana cadangan. Kalau tidak, kerjasama bernilai 4 miliar rupiah ini bisa gagal total. Kenapa bisa begini? Sungguh menarik. Sudah selesai aktingnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal aku jelas-jelas membukanya hari itu. Bukan berkas ini. Bukankah kamu sudah menyalin berkasnya ke sini? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Apa salah memasukkannya ke folder? Cepat cari. Bagaimana mencarinya ini? Perawatan pasca persalinan induk babi, ini yang kalian, keluarga Huo, siapkan sebagai proposal, benar-benar membuatku terperangah. Tuan kedua Su, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tunggu sebentar, biar mereka cari lagi. Sungguh keterlaluan. Sudah kuduga, kenapa keluarga Huo yang terhormat ini, perusahaan orang terkaya di dunia, tiba-tiba mau menurunkan harga, memohon menjadi pihak B untuk keluarga Su. Jadi ini, hanya untuk menunjukkan padaku hari ini perawatan pasca persalinan induk babi. Mempermalukanku di depan umum begitu. Waktu itu, kalian membeli perusahaan milikku. Apa itu belum cukup memalukan? Tahan amarah Anda. Tuan kedua Su, tahan amarah Anda. Direktur Huo, kami sangat mementingkan kerjasama dengan Anda. Paman, tahan amarah Anda. Ini bisnis yang sudah di tangan. Jangan sampai menolak rezeki. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal aku jelas-jelas sudah menghapus folder milikmu ya. Su Xiaozu, kamu sedang mempermainkanku. Bermain denganmu. Aku tidak punya waktu. Au! Sudah. Coba tenanglah sekarang. Xiaozu, lanjutkan. Ingin tahu apa yang terjadi? Sebenarnya ini sangat sederhana. Semua file di komputer telah dipasang alat pencegah pencurian. Siapapun tidak akan bisa mencuri file-fileku. Jadi, yang kalian salin hanyalah petunjuk perawatan pasca melahirkan babi. Su Xiaozu benar-benar berniat jahat. Dia sengaja menjebak Angki agar dipermalukan. Aku berniat jahat. Bukankah justru kalian yang bersekongkol untuk menghapus file-fileku? Kau. Sudahlah. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal penting ini. Paman kedua, selanjutnya, izinkan aku menjelaskan kepadamu desain rencana proyek kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Bagus, Xiaozu. Awalnya aku mengira kau hanyalah seorang gadis kecil yang dimanjakan, tapi tidak disangka rencana yang begitu hebat ini ternyata kau buat sendiri. Paman kedua, kepuasanmu terhadap rencana ini adalah pengakuan terbesar bagiku. Puas, aku sangat puas.
Puas, puas, sangat puas. Sebelumnya, kakakmu selalu menempatkanmu di desa. Aku khawatir kamu tidak menerima pendidikan yang berkualitas. Tidak disangka, kamu sekarang lebih hebat dari tim terbaik Universitas Nancheng. Paman, tim yang paman sebutkan itu, mereka adalah junior dan seniorku. Oh, kalau begitu, tidak ada yang menghambat belajarmu. Paman jadi lega. Bagus, Su Xiaozu. Berani sekali kau. Kali ini kau beruntung. Lain kali kita lihat saja. Sikap macam apa itu? Benar-benar tidak punya rasa takut. Sudah kubilang padamu itu, aku adalah bosnya. Aku sudah memecatnya. Paman kedua, dia adalah istri presiden direktur. Tidak ada yang bisa memecatnya. Tapi, tenang saja, dia tidak akan bisa menggangguku. Bagus, ini baru putri keluarga Su yang hebat. Aku harus segera kembali. Ayahmu masih menungguku untuk melapor. Paman pergi dulu. Aku dengar ada seseorang di sini yang menindas istri presiden direktur. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menindas istri presiden direktur. Tetapi, ada beberapa orang yang mencoba merusak kerjasama antara grup Su dan keluarga Huo. Tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Semua itu salah Angki. Angki adalah istri presiden direktur. Asisten Zhou pasti tidak akan menyulitkan kami. Sepertinya pelajaran yang lalu masih belum cukup. Kalian semua, penangguhan kerja tanpa gaji diperpanjang menjadi 1 tahun penuh. Bersihkan toilet seluruh perusahaan selama 6 bulan. Nona Su, mengingat kamu kali ini dalam proyek kerjasama dengan grup Su telah mencapai hasil yang luar biasa. Kamu mendapatkan penghargaan utama karyawan keluarga Huo. Apa penghargaan utamanya? Makan malam bersama presiden direktur. Oh. Mengapa Anda tidak gembira? Penghargaan ini belum pernah ada sebelumnya. Ini khusus untuk Anda. Betapa narsisnya orang itu. Menganggap makan malam bersamanya sebagai hadiah utama untuk orang lain. Baiklah, saya akan datang tepat waktu. Kali ini saya harus menaruh bawang putih di kopinya itu. Su Xiaozu ini, mungkinkah dia mencoba mendekati Direktur Huo? Kita harus memberitahukan hal ini kepada Angki. Liu Angki, Anda dipecat. Apa? Saya tidak percaya. Minta kakak Huo datang sendiri dan memberitahu saya. Kakak Huo apa? Hanya mengaku-ngaku kerabat. Proses pengunduran diri Anda sudah selesai. Pergi dalam waktu setengah jam. Asisten Ju, bisakah Anda memberi kelonggaran sedikit? Barang-barang saya lumayan banyak. Bisakah saya pergi besok saja? Baik, kemas barang-barang Anda. Jangan tinggalkan satu pun. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang saya tidak tahu. Nona Su, mohon tunggu sebentar. Direktur Huo akan segera tiba. Dia hanyalah seorang direktur. Kenapa dia harus bertingkah sombong seperti ini? Membiarkan saya menunggunya? Nona Su, Direktur Huo hanya pergi memastikan apakah peralatan penerangan malam ini normal. Ini adalah kejutan yang disiapkan Direktur Huo khusus untuk Anda. Hanya dia yang bisa membukanya. Kenapa kamu di sini? Karena aku adalah direktur dari keluarga Huo yang kamu sebutkan itu. Apa-apaan bercanda. Kalau kamu benar-benar direktur Huo, berarti aku adalah istri dari direktur itu dong. Kamu memang istri dari direktur keluarga Huo. Tapi, istri dari direktur keluarga Huo jelas-jelas adalah Liu Angki. Liu Angki? Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Sayang, percayalah padaku. Aku benar-benar direktur Huo itu. Direktur keluarga Huo yang asli. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau mempercayaiku? Tadi pelayan itu bilang, ada yang namanya perlengkapan cahaya bintang di sini, dan hanya Direktur Huo yang bisa membukanya. Jika kamu bisa membukanya, aku akan percaya bahwa kamu adalah Direktur Huo. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Kurasa begitu. Kurasa? Bagaimana jika kamu diam-diam mendaftarkan sidik jarimu? Xiaozu, untuk apa aku membohongimu? Benar juga sih. Nona Su, ini adalah kunci Vena, bukan kunci sidik jari, hanya dapat merekam data satu orang. Dengarkan. Kamu benar-benar Direktur Huo. Ya, ini benar-benar asli. Sekarang kamu pasti percaya padaku. Tidak heran ayah bisa merebut hadiah yang dikirimkan Presiden Direktur keluarga Huo untuk istrinya.
dengan harga 2 kali lipat. Ternyata mobil itu memang untukku darimu. Benar. Tunggu sebentar, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang ayahku? Mana mungkin, uang itu sudah kutransfer semuanya ke rekening pribadimu. Lalu, ini. Villa Yunding ini adalah hadiah yang sudah kusiapkan untukmu sejak kita baru bertemu. Kamu suka berkebun, bukan? Makanya, aku sengaja menyisakan sebidang tanah kosong di sana untukmu. Sudah Suamiku. cukup. Sekarang kamu sudah tahu identitasku. Beberapa hari lagi aku berencana mengadakan pesta di Villa Yunding ini. Aku akan mengundang semua tokoh terkemuka di kota ini dan akan memberitahu mereka bahwa kamu adalah Nyonya Presiden Direktur Grup Huo. Baik, aku ikut kamu saja. Angki, kamu mau pergi? Kakak Huo tidak mau aku berlatih di tingkat bawah, dia takut aku lelah. Jadi dia memintaku kembali untuk fokus menjadi seorang istri konglomerat. Oh, jadi begitu. Karena kamu akan pergi, aku harus memberitahumu sesuatu. Tadi malam Su Xiaozu makan malam sendirian bersama Direktur Huo. Apa? Su Xiaozu hanyalah wanita penggoda. Angki, kamu harus hati-hati. Benar. Su Xiaozu itu berhati buruk. Bagaimana kalau dia sampai berhasil mendekati Direktur Huo? Tidak mungkin, kan? Kenapa tidak mungkin? Su Xiaozu berani-beraninya mengincar kakak Huo. Kurasa dia sudah bosan hidup. Kudengar Direktur Huo membelikan Villa Yunding di Dongjiao untuk Nyonya Direktur. Bagaimana kalau kamu memanggilnya ke villa milikmu dan memberinya pelajaran? Tepat. Biarkan dia tahu jurang pemisah antara dia dan kamu. Biarkan dia tahu siapa Nyonya Direktur keluarga Huo yang sebenarnya. Villa Yunding, bukankah itu proyek yang ditangani ayahku? Dia bilang direktur dan nyonya direktur belum pindah ke sana. Su Xiaozu, kamu berani-beraninya makan malam dengan kakak Huo tanpa sepengetahuanku. Berhenti memanggilnya kakak Huo. Kakak Huo, apa Direktur Huo mengenalmu? Angki adalah Nyonya Direktur keluarga Huo. Kalau begitu, sudah saatnya aku memberimu pelajaran dan menyadarkanmu tentang perbedaan antara kita berdua. Akhir pekan di Villa Yunding, berani datang tidak? Dia mengundangku ke villa milikku sendiri. Dia sakit ya. Orang gila, memangnya kamu bisa membuka gerbangnya? Aku malas meladenimu. Mengapa dia bilang Angki tidak bisa membuka gerbang utama? Mengapa aku tidak bisa membuka gerbang villa milikku sendiri? Angki, karena Su Xiaozu tidak mau datang, kamu akan segera pergi dan kita tidak punya banyak waktu lagi untuk berkumpul. Bagaimana kalau kamu mengajak kami ke Villa Yunding agar kami bisa melihat-lihat? Boleh tidak, Angki? Tidak masalah. Akhir pekan di Villa Yunding. Tidak kusangka kakak Huo menyiapkan kejutan sebesar ini untukku. Villa Yunding. Ya ampun, apakah ini kehidupan orang kaya? Kudengar Direktur Huo menghabiskan 800 juta rupiah untuk membeli tempat ini. Coba kalian lihat pohon besar di depan gerbang itu. Aku pernah melihatnya di majalah. Satu pohon, nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Puluhan juta? Ya ampun. Angki, Direktur Huo kepadamu benar-benar sangat baik. Mau bagaimana lagi, kakak Huo memang seperti ini, selalu ingin memberiku yang terbaik. Gerbang depannya saja sudah semewah ini. Aku tidak bisa membayangkan betapa mewahnya di dalamnya. Angki, cepat bawa kami masuk untuk melihat-lihat. Benar-benar, aku sudah tidak sabar, ingin masuk dan melihatnya. Tidak masalah, ayo masuk. Su Xiaozu masih bilang, Angki tidak bisa membawa kami masuk. Sepertinya dia benar-benar mengoceh tidak jelas. Saat sedang senang seperti ini, jangan sebut-sebut hal sialan itu. Untungnya ayahku adalah mandor di sini dan memberiku kartu akses. Silakan. Ayo semuanya, di dalamnya masih jauh lebih besar. Dasar bodoh Huo Tingye, tidak tahu bahwa ini adalah sayuran liar. Untung saja aku membawa alat hari ini. Malam ini kalian semua harus masuk ke wajan dengan patuh. Su Xiaozu, kenapa kamu di sini? Katanya kamu tidak mau datang. Kenapa malah menyelinap ikut kemari? Su Xiaozu, ini manor Angki, milik pribadi Angki. Jujur saja, bagaimana kamu bisa masuk? Jangan-jangan kamu memanjat tembok untuk masuk ya? Aku kira kenapa aku memanggilmu? Kamu tidak mau datang untuk mengunjungi manor. Ternyata di sini diam-diam menjadi tukang cabut rumput, takut ketahuan oleh kami ya. Pantas saja tidak mau ikut. Ternyata takut, malu di depan kita. Kamu akui saja dengan terbuka. Kami juga tidak akan menertawakanmu. Kamu kan orang desa. Bukankah memang harus bekerja di ladang? Kalian berempat, bisakah berhenti memamerkan tingkat kecerdasan kalian?
Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas, ini adalah sayuran liar, bukan rumput liar. Bagus, kamu berani mencuri sayuran di manor Angki. Su Xiaozu, kamu mencabut sayuran di manor saya tanpa izin. Gajimu bulan ini hangus. Mencuri sayuran bahkan sampai di depan pemilik manor. Rasakan. Dia bilang dia pemiliknya. Kalian benar-benar percaya? Bukan Angki, jangan-jangan malah kamu. Kebetulan ini memang milikku. Su Xiaozu, lihat saja penampilanmu yang menyedihkan itu. Pemilik manor. Sampai mati pun, kamu tidak mungkin menjadi pemilik manor ini. Anda pasti pemilik manor ini, ya. Ini adalah kehormatan bagi saya karena telah bertemu dengan Anda. Ada apa ini? Su Xiaozu yang sebenarnya pemilik perkebunan ini. Tapi bukankah perkebunan ini diberikan oleh Direktur Huo untuk istrinya? Jangan-jangan Su Xiaozu adalah nyonya direktur yang asli? Angki, sebenarnya ada apa ini? Tapi Su Xiaozu ini, dia terlihat sangat mirip dengan orang yang ada di layar ponsel Direktur Huo. Pak Tua, lihat baik-baik siapa sebenarnya pemiliknya. Su Xiaozu hanyalah tukang kebun. Angki adalah putri saya tak boleh biarkan dia dipermalukan. Maaf Nyonya, saya tadi salah mengenali orang. Saya belum pernah bertemu Nyonya Direktur, jadi saya kira dialah Nyonya Direktur. Pak Tua, penglihatanmu sangat buruk ya. Su Xiaozu berpakaian kompang camping seperti ini, kau masih bisa salah mengira. Dia tidak salah, saya memang pemilik perkebunan ini. Sudahlah, Su Xiaozu, Pak Tua ini saja sudah bilang, dia belum pernah bertemu langsung dengan Nyonya Direktur dan salah mengiramu. Kau malah menganggap hal itu serius. Angki, Pak Tua ini pekerjaannya apa? Kenapa dia masih memakai helm pengaman? Oh, bukan apa-apa. Dia hanya mandor proyek. Kakak Huo berencana menggali tempat ini dan mengubahnya menjadi danau buatan. Dia hanya menyayangiku pergi ke tempat-tempat ramai untuk melihat danau, itu terlalu mengganggu suasana hati, lebih baik dilihat di rumah sendiri saja. Jadi, Su Xiaozu, kau datang untuk menggali danau buatan? Danau buatan apa? Direktur Huo sudah lama mengubah tempat ini menjadi kebun sayur. Apa kalian tidak melihat papan tanda itu? Berbohong juga ada batasnya. Siapa yang mau membuat kebun sayur di perkebunan mewah seperti ini? Tempat menanam. Apa benar seperti yang dikatakan Su Xiaozu, diubah Direktur Huo jadi kebun sayur, ya? Tentu saja tidak. Tempat ini dulunya adalah tempat menanam bunga dan rumput. Kalau tak percaya, tanyakan saja padanya. Benar. Ini adalah pelang yang dulu. Direktur Huo sendiri yang memerintahkan lahan kosong ini digali untuk dijadikan danau. Bapak ini, kenapa Anda berbohong ya? Siapa yang bohong? Saya mandor di proyek ini. Tanah ini mau digunakan untuk apa? Apa mungkin Anda lebih tahu daripada saya? Bagus. Tidak disangka penanggung jawab proyek ini ternyata adalah orang yang berkhianat. Oke, Anda hebat. Sekarang gali danau ini, lihat saja apa Direktur Huo akan membiarkan Anda besok. Sudah cukup, Su Xiaozu. Di depan mata saya, Anda masih berani menyuruh orang saya dan mau mengambil alih identitas saya. Hari ini, danau ini biar Anda sendiri yang menggali. Cepatlah Su Xiaozu. Angki menyuruhmu bekerja. Mengapa kau hanya diam saja? Kau harus menggali dengan baik. Kalau galianmu bagus dan Angki senang, dia bisa membiarkanmu berhenti menggali 2 menit lebih awal. Tidak seorang pun bisa menyuruh saya seperti ini. Jika Anda bilang, Anda adalah pemilik villa ini, lalu mana sertifikat rumah Anda? Rumah saya sangat banyak. Jika harus membawa sertifikat rumah kemana-mana, 2 mobil pun tidak akan cukup. Menurut saya, Anda memang tidak memilikinya, kan? Sungguh memalukan. Angki tidak punya. Apa kau punya? Kebetulan sekali, saya benar-benar punya. Waduh, saya sepertinya lupa meninggalkannya di tas yang lain. Sudah, jangan banyak alasan. Masih ada sebidang tanah luas yang menunggu kamu gali. Tidak boleh pakai alat, hanya boleh menggunakan tangan untuk menggali ya. Tangan ini bisa rusak kalau begitu. Biar saja rusak. Mari kita lihat saja bagaimana dia bisa memasang sistem keamanan pada dokumen itu. Saya tidak punya sertifikat kepemilikan estate. Tapi kamu juga tidak punya kan? Tapi saya bisa masuk ke sistem manajemen estate. Kamu bisa? Estate ini punya sistem manajemen online. Kenapa saya tidak tahu? Baiklah, Mandor, ambilkan tablet itu. Saya tidak percaya. Dia bisa masuk ke sistem manajemen itu. Itu lupakan saja. Kamu ini siapa? Berani sekali kamu bilang lupakan saja padaku. Cepat sana ambilkan. Meskipun saya tidak bisa membukanya, lalu kenapa memangnya Su Xiaozu lebih mustahil untuk bisa membukanya? Perhatikan baik-baik, lihat dengan jelas siapa sebenarnya pemilik estate ini. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Kuncinya sudah dibuka. Selamat datang pemilik Villa Yunding. Apa yang terjadi? Su Xiaozu berhasil masuk ke sistem estate.
bahkan dengan hak akses tertinggi. Tidak mungkin, akulah pemilik perkebunan ini. Katakan, apa kau yang membocorkan kata sandinya? Maafkan saya, Nyonya. Kata sandi sistem memang dibocorkan beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyangka Anda datang hari ini. Ketahuan, ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Sudah kuduga, mana mungkin dia bisa masuk ke otoritas tertinggi? Ternyata dia mencuri kata sandinya. Kau pikir kata sandi otoritas manajemen tertinggi perkebunan itu semudah itu bocor? Dia itu cuma mandor bangunan. Mana mungkin dia tahu kata sandinya? Mandor bangunan di keluarga kami memang tahu. Angki, karyawan seburuk ini harus dipecat. Benar, bagaimana mungkin dia membocorkan kata sandi klien? Kau dengar, kau dipecat. Aku juga setuju. Mandor, kau dipecat. Dan kau, Liu Angki. Minggu depan Direktur Huo akan mengadakan perjamuan di sini, mengumumkan siapa istri Direktur Huo. Apa kau berani datang? Kenapa aku tidak berani datang? Akulah istri Direktur Huo. Angki, kau tidak bisa terus-menerus mengaku sebagai istri direktur. Sekarang saya bahkan sudah tidak punya pekerjaan. Siapa yang mengaku? Direktur Huo sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah istri direktur. Lagi pula, aku juga tidak benar-benar memecatmu. Saya benar-benar sudah tidak punya pekerjaan sekarang. Siapa wanita tadi itu? Jangan sebut-sebut Su Xiaozu di depanku, pelacur kecil itu. Jika kau tidak mau bekerja, maka pergilah mengemis. Ketika aku benar-benar menjadi istri direktur kelak, aku juga tidak ingin memiliki ayah yang tidak berguna sepertimu. Apa yang kau katakan? Aku berkata, aku ingin memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Pergi. Istriku, hari ini adalah hari peringatan pernikahan kita yang ke-97. Aku berencana untuk merayakan 100 hari pernikahan kita dengan mengadakan pesta. Aku benar-benar tidak sabar untuk mengumumkan bahwa kamu adalah nyonya presiden di keluarga Huo. Bagus ya. Tidak kusangka Direktur Huo sepertimu ternyata cukup berkelas. Tapi karyawan di keluarga Huo kurang beres. Ada apa? Kamu adalah nyonya presiden keluarga Huo. Kamu berhak memutuskan segala penunjukan personel di perusahaan. Tidak usah buru-buru, tunggu sampai hari pesta itu. Aku akan memecat mereka di depan semua orang. Baik. Wah, terakhir kali datang ke istana ini, aku tidak sempat melihat bagian dalam. Baru masuk sekarang, aku tahu. Ini terlalu mewah. Lihat lukisan dinding itu yang kulihat di televisi. Laporan tentang rumah seseorang, lukisan dinding senilai 60 miliar rupiah. Benar, itu dia. Nilainya 60 miliar rupiah. Angki, kehidupanmu benar-benar membuat iri. Iya, Angki. Mau bagaimana lagi? Kakak Huo menyukaiku. Kakak Huo, apakah Anda adalah nyonya presiden yang akan diumumkan sendiri oleh Direktur Huo hari ini? Benar, itu aku. Astaga, tidak disangka nyonya presiden sudah ada di sini. Nyonya sangat rendah hati, cantik dan baik hati. Pasti akan hidup bahagia bersama Direktur Huo selamanya. Direktur Huo dan nyonya telah tiba. Wah, Direktur Huo sendiri ternyata seganteng ini. Istri direktur juga sangat cantik. Tunggu sebentar, bukankah istri direktur ada di sini? Betul, ada apa ini? Su Xiaozu, siapa yang mengizinkanmu membawa suamimu yang norak itu ke perkebunanku berpura-pura menjadi kakak Huo dan aku? Kenapa kau lagi? Bukankah aku sudah menyuruh asisten Zhu untuk memecatmu? Kenapa kau masih di sini? Kau? Terakhir kali, kaulah yang menyuap asisten Zhu. Jangan kira aku tidak tahu. Ayo, tangkap dan bawa keluar 2 orang udik ini. Aku lihat siapa yang berani. Jika dia orang miskin, maka semua orang yang hadir di sini bisa jadi pengemis. Kau tidak punya banyak uang di kantongmu, tetapi bicaramu besar sekali. Aku heran, kau setiap hari berpura-pura menjadi istri direktur keluarga Huo di luar. Bagaimana bisa kau tidak mengenali direktur keluarga Huo? Siapa bilang aku tidak kenal? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Tentu saja kami tidak ingin berdiri, kami ingin duduk. Itu adalah kursi utama direktur dan istri direktur. Kalian tidak berhak menyentuhnya. Mereka berani menyentuh kursi utama direktur dan istri direktur. Saya akan mengumumkannya secara resmi. Saya, Huo Tingye, adalah Presiden Direktur Grup Huo, dan wanita di samping saya ini adalah istri Presiden Direktur Grup Huo. Su Xiaozu, dari mana kau mendapatkan orang gila ini? Berakting menjadi Presiden Direktur Grup Huo di depan banyak orang sudah cukup. Sekarang kau bahkan berani menajiskan kursi utama saya dengan tubuh kotor kalian. Betul. Jika kalian adalah Presiden Direktur dan istrinya, mengapa tidak pernah mengatakannya saat kita di perusahaan?
Cepatlah turun dari kursi utama istri presiden direktur itu. Turun. Awalnya saya tidak punya keinginan untuk mengatakan, tapi sekarang tiba-tiba keinginan itu muncul. Apakah Anda benar-benar bisa melarang saya? Kau. Alasan mengapa baru diumumkan hari ini adalah karena saya ingin menyingkirkan semua parasit yang merusak citra perusahaan dan menjilat atasan serta meremehkan bawahan di sini. Bukankah parasit terbesar di perusahaan ini adalah Su Xiaozu? Kau tidak akan bilang bahwa kau adalah presiden direktur grup Huo, dan parasit yang merusak citra itu adalah kami, lalu kau akan memecat kami semua. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan dipecat hari ini. Su Xiaozu sebagai istri presiden direktur grup Huo, saya memiliki kewenangan tertinggi untuk penunjukan dan pemberhentian personel di dalam grup ini. Sekarang saya umumkan, kau dipecat. Sayang, bagaimana ini? Dia ingin memecat saya. Bawa dia. Apa yang akan kau lakukan? Sebagai presiden direktur keluarga Huo, saya memiliki otoritas tertinggi di grup ini. Saya bisa memecat semua orang yang baru saja menghina Xiaozu kapan saja. Anda punya otoritas tertinggi di grup ini. Kalau Anda berani, coba masuk ke sistem sekarang, dan pecat kami semua. Kalau berani, pecat saja saya sekarang. Majia, tunjukkan sikapmu. Su Xiaozu, cepat suruh suamimu berhenti bertindak gila. Jika kalian melakukan ini, mengotori kursi utama Nyonya, Direktur Huo tidak akan membiarkan kalian. Tapi suamiku memang Direktur Huo. Majia, kenapa kamu membuang waktu untuk berbicara dengannya? Cepat tunjukkan sikapmu. Kamu memihak yang mana? Su Xiaozu, nasihat baik sulit diterima oleh orang yang sudah keras kepala. Karena hari ini kalian tidak mendengarkan saranku, aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Jika hari ini aku tidak memisahkan diri darimu, Direktur Huo juga tidak akan membiarkanku. Hei kamu, bukankah kamu bilang punya otoritas tertinggi sistem grup? Kalau berani, pecat saja aku. Aku telah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna sama sekali. Bagaimana bisa sistem menunjukkan aku dipecat? Aku juga dipecat. Aku juga dipecat. Tidak mungkin, bagaimana mungkin si orang udik ini punya hak tertinggi untuk melakukan mutasi personel di grup? Angki, bukankah Anda Nyonya Presiden Direktur? Cepat masuk ke sistem, tolong batalkan keputusan personel itu. Tapi aku... Selamat datang, Direktur Huo, Nyonya. Apa? Dia benar-benar direktur utama? Su Xiaozu, ternyata dia benar-benar istri direktur utama? Liu Angki, kau menipu kami. Kalian sudah gila ya. Terakhir kali, mereka sendiri yang membicarakan di belakang kita bahwa mereka telah berhasil membalikan asisten Zhu. Kalian lupa? Benar, kalian berdualah yang meminta asisten untuk berpura-pura dengan kalian. Asisten Zhu, Direktur Huo sudah sangat baik kepadamu, kau tega mengkhianatinya. Jadi, kau yang membocorkan ke atas sandi sistem Direktur Huo kepada mereka berdua? Asisten Zhou, ramuan apa yang mereka berdua berikan padamu hingga kau tersesat? Sekarang kau katakan sejujurnya, aku masih bisa membujuk kakak Huo. Melihat bahwa kau sudah lama bekerja keras meskipun tidak ada prestasi, kami tidak akan memblokirmu. Kurang ajar. Siapa yang memberi kalian keberanian itu berani tidak menghormati Direktur Huo dan Nyonya seperti ini? Asisten Zhu, jika masalah sekecil ini saja tidak bisa kau tangani dengan baik, maka aku harus mempertimbangkan apakah aku memberimu terlalu banyak gaji tahunan. Jangan selalu bicara tentang pemotongan gaji terus-menerus, bersikap seperti pemilik modal saja. Nyonya benar. Direktur Huo, jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Ini benar-benar Direktur Huo dan istrinya. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia Direktur Huo? Kalau dia Direktur Huo, lalu aku ini siapa? Jelas-jelas akulah Nyonya Presiden Direktur. Kenapa bisa? Apa yang sudah kulakukan? Aku menyinggung Presiden Direktur dan Nyonya Presiden Direktur? Aku tamat. Liu Angki, bukankah kau bilang kau Nyonya Presiden Direktur? Kau bohong pada kami. Aku tidak percaya. Aku adalah Nyonya Presiden Direktur. Aku adalah Nyonya Presiden Direktur. Kakak Huo, bagaimana kau tega meninggalkanku? Aku ini kan teman masa kecilmu. Padahal jelas-jelas yang paling kau cintai itu aku. Su Xiaozu, jampi-jampi apa yang dia berikan padamu? Teman masa kecil. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Itu semua hanya delusimu. Sedang kambuh, ya. Asisten Zhou. Ya. Blokir mereka semua dari semua gedung. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka, berarti dia menantang grup Huo. Baik. Tidak seperti itu. Aku adalah Nyonya Presiden Direktur. Akulah Nyonya Presiden Direktur. Diblokir. Kenapa aku harus diblokir?
Semua karenamu, semua karenamu. Liu Angki, kembalikan pekerjaanku. Ini semua salah kalian yang membuatku memilih. Aku benci kalian. Para hadirin sekalian, hari ini adalah peringatan 100 hari pernikahan antara aku dan istriku. Kami akan mengadakan pesta pernikahan bulan depan. Pada saat itu, aku akan mengundang kalian semua untuk menghadiri pernikahan kami. Selamat, Direktur Huo. Selamat, Direktur Huo.